Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Don't Breathe 2, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan kebakaran di sebuah rumah, dan dari kebakaran tersebut terlihat ada seorang anak kecil yang selamat. Anak kecil itu bernama Phoenix. 8 tahun kemudian setelah kejadian itu diperlihatkan Phoenix sedang bersama pria tua yang dia panggil ayah yang bernama Norman Nordstrom. Kalau kalian udah nonton Don't Breathe yang pertama, kalian pasti tahu tentang Norman dan tahu kalau Norman ini merupakan veteran Navy SEAL yang buta karena terkena ledakan saat bertugas. Norman memberitahu Phoenix kalau ibu kandungnya meninggal dalam kebakaran di rumah lama mereka. Di sini terlihat kalau Phoenix mempunyai segaris rambut berwarna putih yang merupakan bawaan. Phoenix ini sangat jarang keluar rumah karena Norman gak mengizinkannya. Selanjutnya kita diperlihatkan kedatangan seorang veteran tentara Ranger yang bernama Hernandez. Dia merupakan satu-satunya koneksi Norman dengan masyarakat. Di sini Hernandez datang mengambil barang titipan Norman, lalu dia melihat Phoenix. Dia pun bertanya ke Norman apakah Phoenix boleh kubawa hari ini. Awalnya Norman menjawab tidak, tapi Hernandez meyakinkan Norman untuk membiarkan Phoenix menemaninya ke kota agar memiliki waktu di luar rumah. Phoenix pun akhirnya berkendara ke kota dengan Hernandez, tapi sebelumnya Hernandez menawarkan Phoenix untuk pergi ke makam ibunya yang kemudian disetujui oleh Phoenix. Makam ibunya ini berada di rumah bekas kebakaran. Di sana, Phoenix menaruh bunga dan langsung buru-buru pergi ketakutan karena mendengar suara aneh dari dalam rumah. Sesampainya di kota, Phoenix hanya bermain bersama anjingnya yang bernama Shadow. Di situ, dia melihat segerombolan anak kecil dan berharap bisa bermain bersama mereka. Tapi dia nggak mempunyai keberanian. Sebelum pulang, Phoenix pergi ke toilet dan di sana tiba-tiba dia didatangi oleh seorang lelaki yang bernama Raylan. Raylan mengganggu Phoenix, tapi untungnya Shadow datang dan menakuti Raylan. Setelah itu, Phoenix naik ke mobil Hernandez dan pergi. Tetapi Raylan yang memang mengincar Phoenix pun mengikuti mereka. Setelah Hernandez mengantar Phoenix, dia pun pergi. Di perjalanan, mobilnya terhambat oleh sebuah mobil yang saat dihampiri ternyata mobil milik Raylan dan anak buahnya yang bernama Jared, Raul, dan Doug. Di situ, Hernandez meminta Raylan untuk memindahkan mobilnya yang kemudian diiyakan oleh Raylan. Setelah itu, Hernandez kembali ke mobilnya, tapi tiba-tiba dia dicekik dari belakang sampai tewas oleh anak buah Raylan yang diam-diam masuk ke mobil Hernandez saat Hernandez menghampiri mobil Raylan. Anak buah Raylan tersebut bernama Bob. Kembali ke rumah Norman. Di sana, Shadow yang berada di luar melihat seseorang dekat rumahnya dan kemudian menghampirinya. Tetapi ternyata itu hanya pancingan, karena sesampainya di sana Shadow ditembak. Di sisi lain, Jared, Bob, dan Doug mengawasi rumah Norman dari luar. Sedangkan di dalam rumah, Norman mencari Shadow tapi dia nggak dapat menemukannya. Sehingga dia memutuskan untuk mencari Shadow keluar rumah. Jared, Bob, dan Doug yang melihat Norman pergi pun langsung mengambil kesempatan masuk ke rumah Norman yang di dalamnya hanya ada Phoenix. Phoenix yang sedang berada di kamarnya menyadari ada orang asing yang berada di rumahnya. Saat Doug mendatangi kamar Phoenix, Phoenix dengan sigap bersembunyi. Kejar-kejaran mencari Phoenix ini sangat menegangkan karena Phoenix hampir berpapasan terus dengan anak buah Raylan. Di sisi lain, Norman yang sedang mencari Shadow pun akhirnya menemukannya, tapi sayangnya Shadow sudah mati. Norman meraba Shadow dan menemukan kalau tubuh Shadow tertembak yang berarti Shadow dibunuh dengan sengaja. Setelah menyadari itu, dia langsung balik ke rumahnya karena merasa ada yang janggal. Di rumah, Phoenix yang sedang bersembunyi pun lari menuju pintu belakang, tapi sialnya dia ketahuan oleh Bob yang berada di belakangnya. Namun, tiba-tiba Norman datang dan menahan Bob. Lalu, Norman menyuruh Phoenix pergi ke kotak yang berada di Rubana. Saat menuju ke kotak, Phoenix sempat dikejar oleh Doug, tapi untungnya dia berhasil sampai ke kotak dengan selamat. Di sisi lain, Norman yang menahan Bob terluka sehingga dia kabur ke sebuah garasi. Di sana, dia menutup lukanya dengan lem. Tapi tiba-tiba terdengar langkah kaki Jared mendekati garasi. Saat Jared masuk ke garasi, Norman langsung memukulnya dan melem mulut dan lubang hidung Jared sampai nggak bisa bernafas. Bob yang mendengar kegaduhan di garasi pun langsung menuju ke sana. Dan saat melihat Jared mulai kehabisan nafas, dia langsung menyelamatkannya. Di sisi lain, Phoenix yang masih berada di kotak mulai panik karena kotaknya diisi air oleh Doug lewat celah bolong. Doug melakukan itu dengan harapan agar Phoenix mau keluar dari kotak. Tapi tiba-tiba Doug diperingati oleh Jared yang melihat Norman masuk menuju ke Rubana. Doug yang mengetahui itu mengancam akan memasukkan seturman listrik ke dalam air di kotak Phoenix jika Norman gak keluar menemuinya. Dan hal itu berhasil membuat Norman keluar. Lalu terjadilah perkelahian yang seru antara Norman dan Doug yang pada akhirnya dimenangkan oleh Norman.
Kemudian Raylan datang bersama Raul setelah ditelepon oleh Jared. Sedangkan Norman yang berhasil membunuh Duke langsung pergi menyelamatkan Phoenix. Lalu mereka pergi bersembunyi. Raylan dan Bob menyusul ke Rubanah mencari Norman dan Phoenix. Saat mencari, Raylan berteriak dan mengancam Norman kalau dia akan membeberkan rahasia Norman. Hal itu berhasil membuat Norman keluar dan melawan Raylan. Tapi di sini Raylan berhasil melumpuhkan Norman. Phoenix yang melihat itu juga keluar dari persembunyiannya, lalu Raylan mendekatinya. Di situ, Raylan memperlihatkan rambutnya yang juga memiliki segaris rambut warna putih yang sama seperti Phoenix. Hal itu membuktikan kalau ternyata Raylan merupakan ayah kandung Phoenix. Di sini, Raylan bercerita kalau 8 tahun lalu rumahnya terbakar dan polisi menyalahkannya sehingga dia masuk penjara dan baru keluar tahun itu. Raylan juga mengatakan kalau Norman menculik Phoenix setelah kebakaran. Raylan lalu menyuruh Bob membunuh Norman, tapi Norman berhasil melarikan diri. Di situ Raylan menyuruh Bob untuk mencari Norman, sedangkan Jared membawa Phoenix pergi. Tapi di perjalanan, Phoenix memberontak dan saat itu juga Norman keluar untuk membantu Phoenix. Di sini, Norman berhasil membunuh Jared. Setelah itu, Norman dan Phoenix kembali ke dalam rumah, sedangkan Raylan, Bob, dan Raul yang sudah menemukan jasad Jared pun langsung menyusun rencana. Raylan memutuskan untuk mengirim anjing pembunuh ke dalam rumah Norman. Di dalam rumah, Phoenix sempat-sempatnya bertanya mengenai kebenaran mengenai Raylan ayah kandungnya. Sampai akhirnya anjing tersebut mendatangi mereka. Norman menyuruh Phoenix bersembunyi di kamarnya, sedangkan Norman pergi ke loteng. Anjingnya itu pun mengikuti Norman sampai ke loteng, di mana di situ mereka kejar-kejaran sampai akhirnya Norman dapat berlindung dan dapat kesempatan untuk membunuh anjing itu. Tapi kesempatan itu nggak dilakukannya karena dia nggak tega. Lalu Phoenix yang ada di dalam kamar keluar lewat jendela dan pergi dari rumah itu. Tapi belum pergi jauh, tiba-tiba dia ditangkap oleh Raul. Raul pun memasukkan Phoenix ke dalam mobil, sedangkan Raylan bersiap membakar rumah Norman bersama dengan anjingnya yang masih berada di dalam. Saat api mulai membakar rumah Norman, Norman pun yang merasakannya menyuruh anjing tersebut pergi dari rumah untuk menyelamatkan diri. Tapi Norman yang gak dapat melihat kesulitan untuk keluar dari rumah yang terbakar itu. Untungnya dia dapat menemukan jalan keluar dan berhasil keluar dari rumah. Lalu dia pingsan. Di sisi lain, Phoenix dibawa ke tempat tinggal Raylan. Di sana dia dikasih pilihan untuk pergi atau menetap, dan Phoenix pun memilih untuk pergi. Sebelum Phoenix pergi, kita diperlihatkan adanya buronan penjual organ anak yang bernama Dr. Henningman di tempat itu. Kemudian saat Phoenix ingin pergi, tiba-tiba ibunya yang ternyata masih hidup datang. Ibunya tersebut bernama Josephine. Kehadiran Josephine di sini membuat Phoenix nggak jadi pergi. Mereka lalu berbincang. Josephine mengatakan kalau dia sakit keras karena kebakaran yang asapnya tercampur dengan narkoba yang mereka jual di rumah mereka dulu. Josephine juga mengatakan kalau dirinya membutuhkan donor jantung yang benar-benar satu darah, yaitu donor jantung dari Phoenix. Di sini, Phoenix diberi minuman yang dicampur obat tidur, sehingga setelah itu dia pun pingsan. Di sisi lain, Norman yang sudah siuman menemukan mobil Hernandez dan tahu kalau Hernandez sudah tewas. Saat itu juga, dia pun bertekad menyelamatkan Phoenix. Dia kemudian pergi ke tempat Raylan dengan anjing Raylan yang menuntunnya. Di tempat Raylan, Phoenix sudah siap untuk dioperasi oleh Dr. Henningman. Tapi sebelum itu, tiba-tiba listrik mati dan membuat operasi nggak dapat berjalan. Di sini dapat diketahui kalau Josephine dipertahankan untuk hidup karena dia peracik narkoba yang mereka jual, sehingga dialah kunci bisnis mereka. Setelah listrik mati, Bob memutuskan untuk menyalakannya. Tapi saat dia pergi ke sekringnya, dia malah bertemu dengan Norman. Dan di sini mereka berkelahi dan akhirnya Bob tewas. Anak buah Raylan yang lain pun akhirnya sadar kalau Norman datang. Mereka mendatangi Norman dan Norman menggunakan suara air untuk mengetahui keberadaan mereka. Lalu setelah mendengar kehadiran mereka, Norman menembaki mereka dan tersisa Raul yang masih hidup. Raul di sini nggak melawan Norman. Sebaliknya, dia malah membantu Norman dan memberitahu keberadaan Raylan dan Phoenix. Karena hal itu, Norman pun nggak membunuhnya. Selanjutnya, Raylan, Phoenix, Josephine, dan Dr. Henningman pergi ke pintu belakang. Tapi di situ, Dr. Henningman yang takut akhirnya memisahkan diri dan saat memisahkan diri, dia dibunuh oleh Norman. Raylan yang mendengar itu langsung mendekati jasad Dr. Henningman dan tiba-tiba keluar asap dari tabung asap di dekat jasad Dr. Henningman. Asap itu menutupi penglihatan Raylan dan saat itu juga Norman datang dan mereka pun berkelahi.
Tetapi karena asap terlalu tebal, Raylan kehilangan jejak Norman, sehingga dia menembak asal ke dalam asap-asap yang membuat dia nggak sengaja menembak istrinya sendiri, yaitu Josephine. Josephine yang tewas membuat tangan Phoenix yang terborgol di tangan Josephine ketarik. Tetapi untungnya Phoenix berhasil menahan Josephine dan saat itu juga dia melihat pisau. Dia mencoba memotong tangan Josephine tetapi terlambat. Mereka berdua jatuh. Untungnya di situ Phoenix selamat karena dia jatuh ke tubuh Josephine. Sementara itu Raylan diserang oleh anjingnya sendiri, tetapi dia dapat selamat dan mengurung anjingnya di sebuah lemari. Setelah itu dia langsung diserang oleh Norman dengan Norman mencolok matanya sampai buta. Phoenix yang melihat Norman ingin menghampiri Norman, tapi dia ditahan oleh Norman karena Norman merasa nggak pantas untuk Phoenix. Dia merasa dirinya pembohong dan pembunuh, sehingga dia menyuruh Phoenix untuk pergi. Setelah Phoenix pergi, tiba-tiba Norman ditusuk oleh Raylan yang ternyata masih hidup. Raylan hampir saja membunuh Norman, tapi untungnya tiba-tiba Phoenix kembali dan menusuk Raylan dari belakang. Lalu Norman yang sekarat mengatakan kalau dirinya nggak dapat diselamatkan dan benar aja, dia tewas. Phoenix kemudian pergi dari sana dan pergi ke sebuah tempat penampungan anak-anak. Dalam adegan mid credit, anjing Raylan berjalan ke tubuh Norman dan menjilati jarinya. Di sini, jari-jari Norman berkedut sedikit dan terdengar suara nafas, menunjukkan kalau ternyata Norman masih hidup. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film Don't Breathe 2. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.